Oke. Halo semua, kembali lagi bersama Ferry di sini. Dan bentar, mana sih? Dan kita memasuki episode perdana dari Podcast Street, Podcast on the Street. Ya, Dan kali ini belum, jangan dulu bersuara. Dan kali udah direkod belum? Oh udah. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu di episode perdana ini. Sesuai namanya Podcast Street, podcast on the street. Kita akan membahas masalah-masalah yang ada di seputaran di jalan, ada kendaraan, ada motor dan lain-lain. Dan kita ada narasumber atau apa nih? Narasumber atau bintang tamu atau gue star perdana ini dari saya Sumarlin yang memiliki podcast juga. Yaitu podcast saya. Bersuara dong, Lin. Woi. Halo, perkenalkan saya Marlin Sokbeker. Wes, Marlin Sokbeker. Ini motor sih. Ya. Halo. Selamat bergabung di dunia perpodcastan untuk Podcast Trip. Podcast Street, terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi juga Ya. bagi banyak orang. Ya. Sebelum bahas motor nih, Lin. Aku kan karena di episode pertama nih mau ngasih tahu kenapa sih namanya Podcast Street. Ya sih. Gimana? Kok bisa sih namanya tuh Podcast Trip? Oke, namanya Podcast Street tuh karena pertama itu aku suka di jalan. Suka karena kerjaan juga sering gobot, jadi keseringan di jalan. Suka jalan-jalan juga, jadi kenapa kita nggak bikin podcast sambil jalan-jalan kan gitu, sambil menikmati perjalanan. Jadi untuk sobat-sobat yang mendengarkan di Spotify bisa mendengarkan podcast ini di Spotify. Kalau ada yang mau lihat di YouTube juga bisa di Ferry Renaldo. Gini ya. Nah, setali 3 uang. Enggak, apa sih namanya pokoknya sekali lempar satu apa gitu. Iya. Apa namanya? Sekali gayung 2-3 pulau terlampaui. Itu langsung. Jadi sebenarnya Paketan. Terinspirasi dari yang luar negeri yang dia bikin di jalan itu sama artis-artis. Terus ngelihat Boy William juga. Wih. Habis itu inspirasinya Boy William. Habis itu yang terakhir lagi ada car podcast namanya kalau nggak salah di YouTube itu, tapi dia lebih ke YouTube aja sih kayaknya. Oh, dia bilangnya Car podcast ya namanya. Podcast. Di luar tapi di dalam mobil sih. Jadi maksudnya Tepatnya di luar negeri. Di luar negeri. Jadi kalau yang di Indonesia yang podcast di jalan kayaknya belum ada sih. Kayaknya belum ada. Cuman kalau konsep yang di jalan udah ada Boy William. Oh, udah ngobrol-ngobrol sama. Oh iya benar ngobrolnya Boy William gitu ya. Ya. Dan kali ini kita langsung saja kita membahas apa yang akan kita mau bahas. Karena ada Marlin di sini, mungkin teman-teman yang udah kenal kita tahu Marlin ini pekerja, terus juga memiliki podcast yang bernama Podcast Saya. Dan saya beberapa kali di podcast saya. PDCST saya. Bisa dicari di Spotify dan di tempat-tempat lain. Di Google Podcast, Di Anchor, siap. Biar banyak yang dengerin saya. Kasihan saya. Siap. Terus gimana nih? Ini jadi buat teman-teman nih semua ini, Marlin ini dia juga suka sama motor tua. Karena saya nih ada istilahnya apa ya, Marlin nih ya kita sempat gini lah ya, sempat diskusi bareng ya tentang motor tua ya, Lin ya. Akhirnya Marlin pertama kali motor tua yang dibeli apa, Lin? Motor tua pertama kali itu Astrea S90Z. S90Z bukan 90. Ada 2 tipe dia. Jadi yang S90Z. Ya, S90Z. Itu pertama kali banget ya? Pertama kali banget motor tua, tapi kalau motor pertama kali ya
Honda Supra 125R. Oh, yang cepet. Iya, yang sempat helmnya cepet. Ing Freedom. Yo. Dunia racing kala itu. Dunia racing kala itu. Nah, sekarang kenapa sih Len kok main motor tua? Sedangkan kan di zamannya kayak beli S90 itu kan ada istilahnya yang baru tuh NMAX ya kalau nggak salah ya. Zaman NMAX NMAX baru keluar tuh kalau nggak salah deh. Ada NMAX, terus orang juga pada main Vespa Matic sama Vespa. Sampai sekarang Vespa juga masih ada. Kenapa bisa ngambil gini S90 Honda S90Z itu pertama kali aku lihat temen kerja make kan. Kok keren, aku lihat kok klasik, beda aja. Kan aku sendiri kan tipe orang yang memilih barang itu indie banget, kayak kalau bisa sih nggak ada yang nyamain. Kalaupun ada yang sama jumlahnya sedikit gitu ya. Jadi kayak kalau di jalan tuh langka gitu lah ya. Jadi kalau lewat di jalan paling nggak jadi pusat perhatian tuh udah pasti kalau bawa motor klasik gitu sih. Tapi tar dulu, gimana sih rasanya diperhatiin? Ya. Di jalan itu. Diperhatiin di jalan loh ya. Kalau diperhatiin di jalan tuh rasanya ya beda aja. Kayak lebih pede di jalan. Lebih kayak bergairah gitu loh. Nah, kita naik motor di jalan terus ada yang lihat, sampai orang lihat di jalan tuh sampai belokin kepala gitu. Oh iya. Seret, sampai noleh gitu sampai ya. noleh. Wih, rasanya tuh udah, motorku sebegitunya. Nah, jadi ketika itu lihat temen bawa motor kayak gitu pertama kali kok cakep. Terus nanya-nanya, ini motor apa? Ini motor gini Len. Tipenya ada 2 gini-gini. Nah, mulai dari sana dah aku nanya-nanya. Terus iseng posting di Instagram kan. Satu kali aku bikin caption tuh kalau nggak salah, suatu hari akan aku miliki kamu, tak gitu. Motor itu kan. Kayaknya ingat deh. Standarnya banget itu kan, motor Google lah. Ambil gambar di Google. Terus malamnya langsung ada yang komen, temen kerja juga, tapi bukan orang itu. Aku nggak tahu juga dia kok bisa punya. Akhirnya dia posting, nih Len ada motor kayak gini nih, bayar harga sekian gitu dia. Wih jodoh nih, harga cocok. Tapi ya dengan keadaan BPKB doang waktu itu kan. Akhirnya beraniin diri, ambillah. Modal nekat, habis itu bingung lah nyari pinjaman segala macam, akhirnya ketemu lah. Ya akhirnya dapat pinjaman lah ya. Akhirnya dapat pinjaman dengan konsekuensi sekian. Akhirnya kebelilah motor itu. Nah, habis kebeli motor itu, lalu benerin ganti ini sedikit, paling nggak sampai 1.000 lah kalau nggak salah waktu itu kan. Nggak sampai 1.000. Akhirnya coba buat ngurus suratnya tapi nggak bisa. Sayang banget waktu itu kan, ngurus surat nggak bisa. Ya udah akhirnya ya tetap motornya tetap BPKB aja. Jadi kalau mau kerja gitu bawa BPKB. Jadi alasannya klasik banget kalau sampai di stop polisi itu waktu itu aku ingat. Pernah? Misalkan aku udah nyiapin alasan gitu kan. Kalau STNK hilang. Enggak, STNK hilang, bilang motor baru dapat gitu. Jadi bawa BPKB kemana-mana naik motor. Di tas tuh udah pasti ada BPKB. Iya beneran. Apalagi sampai ke Bedugel waktu itu ada ibadah ya kan. Ibadah Padang. Itu bawa BPKB itu. Aku bawa BPKB. Iya. Bawa BPKB. Bawa BPKB ya tetap dengan modal alasan itu aja kalau sampai ketangkap, tapi ya puji Tuhan aman sih. Sampai Denpasar bolak-balik aman. Nah, terus kan udah nih dengan S90 pertama istilahnya dikembaliin ke istilahnya dibagusin lah ya. Kayak direkondisi tapi nggak banyak kan ya. Cuman dibagus-bagusin dikit karena dapat bahannya juga nggak terlalu bahan kan. Karena dapatnya udah bagus juga. Terus semakin kesini kan ya semakin gonta-ganti terus nih. Abis S90 Grand, ya nggak sih? Ya, abis S90 Grand 97. Nah, abis itu Vespa 82. Abis itu yang terakhir ini CB 80, tapi mesin GL. GL 80. Nah, ini kan banyak nih ceritanya masing-masing motor nih. Jadi sebenarnya kini pecinta atau cari jual beli? Mungkin kalau orang baru kenal aku pasti bakalan lihat
wih orang ini suka motor nih, ya. tiap hari gonta-ganti motor. Iya, Tapi betul, kalau orang yang udah kenal aku pasti dia bakal 3 bulan aja paling udah Ganti, dijual ya, gitu dah pasti. Itu dah. Sebenarnya aku tuh bukan penghobi juga, Ah. bukan penjual juga. Ya. Aku cuma nikmatin aja dulu. Ah. Jadi apa yang Kalau udah aku bosan ganti? Iya, apa yang aku mimpiin ada motor, wah ada nih pengen Ya, punya, I see, pengen I see, nyobain. I see. Terus gitu. Emang nggak waktu itu ya dari S90Z itu nggak ada kepikiran buat jual motor. Ah. Cuma ya kadung diem. Terus diem. ada yang nanyain Ah. dari S90Z. Dia ada nanyain harganya kok bisa naik. Kaget Masuk aja. gitu lah ya, masuk lah ya. Akhirnya ya udah aku lepas. Habis itu ambillah Grand pakai dibenerin dikit, dibersihin segala macem. Ada yang nanya, dijual lagi. Grand itu kalau nggak salah kan 97. 97. Tapi kayak gimana ya misalnya? Dimodif lah istilahnya itu. Dimodif dirubah jadi tahun 95. Jadi tahun Looknya ya? Ya 91. 91. Jadi Ya. look 91, stikernya, Stripnya, pegangan belakang, decknya, ya behel, decknya semua ya, satu set ya. Bannya juga Bannya juga di diukurin segala macam. termasuk terniat ini sih. Terdetail lah. Ini bukan maksudku bener. Kalau aku ngeliat itu kayak orang ini beli, tapi dia ngerestorasi, ngemodifnya, dibikin standar lagi itu niat kali. Kayak semua niat kali sih. Dan untungnya barangnya dapat terus ya. Maksudnya barangnya masih. Barang yang kayak pengenin itu dapat ya? Ada barangnya itu yang tak cari itu selalu ada. Nggak susah untuk dicari lah. Kan ada tuh barang-barang yang sampai yang legend banget sampai susah banget dicari. Berminggu-minggu ini enggak sih. Masih gampang dicari untuk perintilan motorku lah. Iya. Kalau S90 kan udah, sekarang ke S90, Grand. Grand ini berapa lama megang Grand nih? Nggak nyampe setahun ya? Gak nyampe setahun. Grand itu ngambil kalau nggak salah Agustus 2018 ya? Agustus 2018 ngambil. Terus Mei 2019 ya udah laku. Mei. Berarti udah Agustus ya 8 bulan lebih, lah. ya, 8 bulan. Oke lah masih. Terus untuk dari harga beli terus direstorasi terus dijual lagi, dapat nggak kira-kira apanya nih yang Grand-nya tuh? Gininya apa tipis-tipis gitu? Untungnya tipis tapi dapat lah ya. Tapi dapat tipis, terus dapat pengalaman juga ya. Nama pengalaman kan tidak ada harganya ya. Itu mahal banget itu pengalaman itu. Ya seru aja. Seru ya. Meskipun tipis tapi hobi pengalamannya dapat banget. Nah, tapi menurutku kan Grand udah nih, udah jual. Ya. Habis itu yang menurutku paling seru nih yang setelahnya Grand ini sih. Ini yang paling seru banget nih kayaknya nih. Paling nggak pernah. Story-nya paling banyak nih. Story-nya paling banyak, itu paling legend. Story-nya paling banyak. Kalau yang mau buat teman-teman yang mau tahu story-nya, carinya di @saya_sumarlin. Ada itu story-nya, serius banyak banget postingannya tuh. Itu motor terniat, itu motor Vespa PS 1982. Barang gini sih. Bahan itu apa? Enggak bahan sih, barang udah jadi, cuma ya karena baru pertama kali nyobain Vespa. Itu baru pertama kali Vespa juga ya? Baru pertama kali nyobain yang namanya Vespa. Dengan sedikit ilmu buat COD akhirnya nekat. Modal nekat dengan segala macam penyakitnya, akhirnya diambil lah Vespa itu. PS 1982. Itu masuk di gini, tak pakai ke kantor, pakai kerja. Akhirnya pertama kali pakai kerja aja udah mogok. Di mana? Di kantor. Pulang kerja itu ya, pulang kerja mogok. Itu harusnya aku udah pulang jam 7, akhirnya pulang jam 8. Beneran, ada motornya tuh jadi ditaruh di kantor, ya pulangnya pakai Gojek. Serius? Iya. Waktu itu. Terus kita sendiri di kantor tuh? Iya. Jadi yang namanya solidaritas anak Vespa ya. Asik. Bener-bener. Apa? Anjingnya. Kaget. Nah terus
Terus. Vespanya, solidaritas anak Vespa tuh memang bener-bener ada banget. Temanku ada anak Vespa juga, aku telepon nih motorku gini nih, dia samperin. Disamperin? Iya beneran, jauh lagi. Ya sekitar 2 kilo lah dari lokasi aku mogok, disamperin sama dia. Dibenerin udah hidup, ditinggal sama dia. Aku jalanin mogok lagi. Terus 200 meter dari kantor aku dorong lagi balik. Bayang Vespa itu berat banget waktu itu. Akhirnya besi toh. Akhirnya besoknya dibenerin, bisa hidup lagi, dibawa aktivitas biasa, lalu masuk bengkel. Masuk bengkel untuk pertama kali. Masuk bengkel, dibenerin, udah mantap, dipakai lagi, mogok lagi. Anak Vespa banget. Habis mogok, oke dibenerin lagi sekali, akhirnya udah rasanya udah beres, agak sehat. Bagi aku sehat segitu, tapi setelah aku pakai ya namanya anak Vespa, agak sehat itu. Kalau ada anak Vespa lain yang pakai, kalau aku sih udah sehat menurutku waktu itu. Akhirnya beraniin diri buat ganti warna karena STNK sama itu kan nggak cocok. Akhirnya aku. Itu STNK aslinya warna biru memang. Warna biru, motornya warna abu-abu. Iya, dapatnya kan hitam tuh, hitam abu-abu. Iya, dop gitu. Dop. Akhirnya beraniin diri buat nanya-nanya tukang cat. Nggak ada yang cocok. Harganya tinggi. Bos, langit tinggi. Semua 2.800.000 paling murah. Serius? Iya, anak Vespa tuh full body. Buset, mahal kali ya. Rapi itu pasti. Iya sih. Akhirnya beraniin diri buat ngerjain sendiri. Ngamplas sendiri. Mau ngamplas sendiri, modal YouTube aja ada semua. Modal YouTube semua. Buka semua. Ngedempul juga. Gimana kan ada caranya dempul orang dia, aku gak ngerti dah. Pokoknya semua manual, tangan semua sendiri. Dikerjain sendiri. Otak-atik. Tak kirain jadi sebulan, ternyata nambah sebulan lagi enggak juga selesai. 3 bulan enggak juga selesai. Akhirnya 4 bulan baru selesai. 4 bulan baru selesai. Terus sama dapat perintilannya juga udah lengkap 4 bulannya ya. Lengkap sama perintilan segala macam, ban segala macam itu akhirnya 4 bulan baru beres. Motornya Vespa PS82. Terus dipakai nggak ada sebulanan pakai itu motor. Akhirnya berniat untuk mulai melepas karena udah nggak kuat jadi anak Vespa. Nggak kuat jadi anak Vespa waktu itu. Tapi kondisi mesin waktu itu kayaknya masih oke lah ya. Masih oke di tanganku. Masih oke ya. Akhirnya. Karena kan aku sempat nyoba sekali itu tempatnya makan tuh. Iya. Oke sih. Itu kalau nggak salah Desember ya? Desember pas Natal tuh ya. Natal kemarin ya nggak? Iya, kemarin tuh dah tahun 2019. Itu akhirnya terus sebenarnya bener sih kayak pertama kayak Grand itu nggak ada niat jual. Cuma ada yang komen di Facebook gitu. Kan kayak akun jual beli gitu. Dia posting nyari Vespa harga sekian, ya aku iseng ngepost. Cret, nih Vespa segini, harga segini, Samsat on, itu Vespa Samsat on itu paling menjanjikan lah. Menurut kita semua. Itu terniat sih ngurus surat-surat itu. Itu kayak ngurus surat-surat mati berapa tahun tuh kemarin? Mati dari 2013. Lumayan lah. 1.000 lah. 800. Itu tapi tetap niat sih kalau mau ngurus surat tuh. Karena males sih ngurus surat. Bener. Terus habis itu akhirnya ada yang nanya. Seminggu ditanyain motornya gini. Saya nego segini ya. Wah, enggak nih. Soalnya Samsat on. Ya Samsat on itu sangat menjanjikan bener lagi. Habis itu ngobrol terus ada yang nanyain lagi nggak cocok, akhirnya orang yang pertama kali nanyain lagi. Ini harganya beneran nggak bisa nego. Kalau mau saya lepas harga sekian 9 gitu. Ya udah kita ketemu dulu gitu dia. Lihat dulu tapi dia nggak ngabarin setelah itu. Sehari, 2 hari, 3 hari akhirnya ditanyain lagi. Gimana nih? Jadi nggak digituin. Oh bener nih, boleh ayo nanti ini saya share alamat saya. Malam-malam kalau nggak salah ya ke tempatmu ya? Enggak, bukan malam, bukan ada malam. Dia nanyain aja malam. Tapi nge-share-nya itu saya share log besoknya. Kalau nggak salah itu akhir tahun 2018. 19 akhir tanyain lokasi, kita kasih tahu, akhirnya sorenya ketemu sama orangnya. Orang Bandung kan. Orang Bandung masih muda. Bawa montir ya? Ya sama kayak aku dulu juga COD Kak, bawa montir.
Kalau Vespa kalau nggak bawa yang ngerti Vespa, nah itu resiko ditanggung Resiko sendiri ya. ditanggung sendiri. Akhirnya motornya COD deal dengan harga 8,5. Nah, 8,5 diambil sama orangnya. aha. Deal oke. Terus ya sudah. Ya udah, Ya akhirnya udah, udah kan? laku dah ya. Laku dah. Laku. Terus Nah, kalau- nanya dia, Ah. belum nih. Dia nanya, "Di motornya Oh iya, sehat kan?" iya. Sehat kok, Ah. sehat kok bro, udah gituin. Oke, dipakailah dia. Terus dia posting awal tahun kan, Ah. seneng-senengnya kan motor baru dibawa ke, kalau nggak salah ke Taman Ujung tuh sama dia. Taman Ujung. Iya, dibawa ke Taman Ujung motornya. Terus Terus? itu foto, ini bro udah keren nih gitu. Oh, iya. Dikirimin aku foto sama Ah. dia. Oh iya, oke mantap. Akhirnya setelah 2 hari berebut Vespanya. Ah, Mungkin salah nyampur oli. Kayaknya. Udah, Akhirnya ya udah, aku rasa udah seminggu aku Ya. jual motornya, ya udah aku lepas tangan lah ya. Itu Resikonya dia. Resikonya dia sih. Karena Resiko anak Vespa. maupun motor atau mobil kita beli Ah. second, tetap kita harus ngecek tuh yang namanya mesin. Yoi. Itu tetap sih itu harus ngecek oli lah segala macam, tetap sih harus dicek meskipun kita udah lihat bagus loh ya. Ya. Terus Vespa, nah Vespa tuh dapat cuan nggak kira-kira tuh? Kalau Kayaknya cuman- tipis ya, tipis juga. tipis juga itu ya, Tipis juga. tipis juga. Nggak tahu, aku nih tahu sih semua harga motornya dia tahu sebenarnya. Tapi janganlah kita hargai apa ya, builder. Builder. Ya, kita hargai Builder gadungan. lah. builder indie. Builder ini. Nah terus sekarang kok balik lagi ke motor yang mirip S90 S90. ke CB kan. Nah, ke CB ya benar. Sebenarnya ini motor nggak ada niat cari motor CB. Oh. Jadi motor ini tuh motor yang nggak niat tak cari sebenarnya. Ah. Aku cuma pegang uang sekian Hah? juta. Terus awal tahun itu pas ke Singaraja jalan aja, Ah. jalan terus ketemu Vespa. Emang dasarnya jual Vespa, pengen beli Vespa lagi. Pengen beli Vespa lagi. Tapi yang bener-bener Yang bener-bener. sehat. PTS. Mahal bos. Akhirnya beraniin diri bawa uang segitu di jalan. Kalau aja ketemu bapak-bapak nih Ah. pinggir sawah juga Vespanya parkir, langsung tak tanyain dah modal gitu kan. Tapi ada motornya tuh ada parkir di pinggir sawah itu, tapi nggak berani nanyain. Akhirnya ya udahlah, uangnya balik, tak simpen dulu. Terus iseng-iseng nyari postingan. Nyari postingan kebetulan juga waktu itu sempet deket sama cewek yang anak Itu Januari ya? Januari. Anak CB. Iya. Cewek anak CB, dia bilang, "Oh, ambil CB aja, bagus," gitu dia bilang. Demi cewek coy. Bukan demi bukan demi cewek juga Iya sih. sih. Ingat aja. Dia ngomongnya nggak Januari. Aha. Dia ngomongnya pas baru-baru dapat Vespa. Kan itu dah. Akhirnya kenapa nggak CB aja ya, tak coba dah cari postingan CB. Cari kok aku kan tipe orang yang suka nyetandarin motor. Ya Maksudnya istilahnya balik ke original lah balik kalau ke bisa original, ya. ke bentuknya Ya, gini. bentuk originalnya lah. Sedangkan Pabrikan lah gitu. Iya. Ya, sedangkan yang aku cari di postingan itu kan Udah modifan. udah modifan, mesinnya udah Chipset. ganti, udah banyak banget, udah sport lah. Motor-motor kebut lah. Iya. Akhirnya iseng nyari, sehari nggak dapet, sampai capek 2 hari itu. Kalau nggak salah tuh buat nyari motor aja Ya. seharian tuh bisa nggak main game. Serius? Biasanya main game, biasa kan main biasa main game. game, biasa kerja. Terus ini beda, habis kerja ya Bener-bener. langsung nyari postingan Facebook Marketplace. Iya, udah marketplace tuh udah jadi Marketplace. sahabat aku banget dah di Facebook. Marketplace everyday. Nyari lama nggak dapat. Akhirnya di rumah, pas di rumah iseng nyari postingan CB, ketemu. Boleh nih, motornya masih utuh, maksudnya masih lengkap semua segala macam, spion ada. Dan punya bule ya? Punya bule ya? Betul, Punya bule ya waktu itu ya? bulenya cabut. Oh, bulenya cabut. Terus nanya, sempet nanya Esther juga waktu itu. Ingat gak Ter? Ingat lah. Waktu itu nanyain dia, tamunya nih nanyain aja gitu loh. Buat tanya bahasa Inggrisnya nih? Iya, aku nanya Esther kan takut soalnya kan sama tamu langsung. Kalau ngobrolin sama yang di belakangku ini kan hehehe aja. Iya. Salah aja. Habis itu Oh, ada skill level.
Habis itu ngobrol apa namanya, chat sama bulenya. Chatnya juga nggak banyak, cuma beberapa chat aja ngobrolin soal lokasi di mana, terus soal masih dokumen, gitu. ya dokumen, terus harga gitu kan aku nanya. Akhirnya aku coba buka di angka 8, tamunya deal, kita langsung ketemu, langsung ketemu. Sudah dia buka tuh harga 16 loh. Serius? Di postingannya tuh dia jual 16. Setengah harga dong? Setengah harga. Oke, dah berarti makannya ya lanjut. Itu ntar aja lanjut. Akhirnya ikan iseng ya kan. Masa motor kayak, karena nggak tahu harga kan waktu itu ya bener ya. Masa motor kayak gini harganya mahal, kondisinya kayak gini gitu. Akhirnya nego 8 ketemu sama orang di belakangku nih juga. Terus Ketemunya sama dia, udah dia yang nganterin. Ketemu akhirnya akhirnya kehujanan bener. Ketemu nggak baca hujan? Udah. Sesuai sekali. Terus ketemu di terminal. Ya. Di terminal. Boom. Dah. Mengui. Terminal Mengui. Dia tuh awalnya kan maunya COD-nya dekat di Tabanan. Aku pikir Tabanannya di mana? Ternyata Tabanannya ujung. Buset. Bukan ujungnya dekat Badung, tapi justru dekat Negara. Jauh banget. Makanya. Iya, terus dia bilang ya udah besok aja. Aku ada acara mau ke Ubud gitu dia bilang. Kita bisa COD di mana? Dia bilang gitu kan. Ini kalau dia bahasa Inggris kan ribet ya ngobrol. Aku nggak perlu ngeluarin skill bahasa Inggris kan. Yoi. Akhirnya apa namanya? Janjian di terminal Mengui. Dianya mau. Akhirnya ketemu. Kalau nggak salah jam berapa ya? Jam malam. Siang. Enggak siang. Jam berapa ya Nan? Jam 3 lah ya. 3. Setengah 3 lah kita akhirnya jadi ketemu. Terus nggak pengen ngobrol ya. Ikut loh sama bule. Udah 3 tahun nggak ngobrol sama bule kan. Aja dulu ya. Iya. Terus itu ketemu nanyain ya kalau aku sih kan apa namanya nego motor kan dari rusaknya dulu kan. Oh ini rusak harus ganti ya. Terus tak nego harganya gimana kalau harga 7 tak gituin. Aduh jangan ya 7, aku dulu belinya 20 dia bilang gitu. Makanya aku kayak motor kayak gini dibeli 20, kena tipu kamu pengennya ngomong gitu aku kan. Sayang aku lupa bahasa Inggrisnya apa. akhirnya tak nego 7, tidak dikasih, dia kasih potongan harga ya udahlah 79 gitu dia bilang. Aku pikir ya oke lah maksudnya mikir-mikir aja dulu. Tak tawar 7,5 enggak ya, tawar 7,5 terus kedip-kedip kan sama orang di motor. Gimana gitu dia. Geleng-geleng dia kan. Geleng-geleng enggak gitu dia. Akhirnya karena dia nggak tahu kan skillku giniin motor kayak gimana, akhirnya ya udahlah 79 tak ambil. Oke. 79 tak ambil ya. Ya terus itu dia bawa helm kan, ditawarin ini helmnya nggak sekalian gitu. Kalau gratis aku mau dah, itu enak aja bayar gitu dia. Basa-basi dikit kan. Itu tak lihat surat-surat lengkap, BPKB lengkap semuanya. Aman. Warna aman. Warna nggak aman. Oh warna nggak aman. Beda warna. Terus geleng-geleng. Kode lagi. Nomor rangka semua nomor aman. Rangka, nomor mesin aman. Habis itu setelah dipakai, waduh, baru kerasa. Ini orang yang di belakangku tuh makin geleng-geleng dia. Banyak PR ternyata. Habis itu motor masuk, kita bawa kantor, bawa kerja, akhirnya dibenerin segala macam. 1.500 sudah habis. Kira jadi bagus kayak sekarang. Akhirnya jadi bagus sampai sekarang. Iya, jadi bagus sampai sekarang. Sampai udah bisa dibawa lah. Oke. Perlu isi backsound sekarang. Jadi kurang lebih itu ceritanya dari Marlin, dari pertama kali main motor tua. Kurang lebih cuman berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun lah ya. Karena S90Z paling lama, 1 tahun paling lama tuh tak bawa. Tapi yang paling sering tak bawa Grand paling bersahabat. Vespa paling nggak pernah tak pakai. Kalau ini bener-bener motor yang tak sayang sih. Kalau sampai sekarang loh ya.
benar-benar paling disayang Ya ya. kalau hujan enggak paksain. Mendung aja gitu enggak ada Mendung paksain. aja langsung naik Vario. Naik Vario. Gitu. Oke. Berarti kemungkinan ke depan bakal ganti lagi. Ganti lagi. Kemungkinan. Ada emang. Emang Sudah- ada niat. Sudah ada target. Udah ada Udah ada target. target. Kayak bukan motor bebek lagi tapi kayak motor lebih ke trail lah. Lebih ke trail. Biar nginjek tanah motornya. Siap. Mainannya DT. Nggak tahu sih, belum tahu apa. Cuma TS 125 aja. duitnya bos. Udah ada yang masuk sih tawaran-tawaran buat kemarin Siap, tuh sempet ke Singaraja ketemu motor. Aha. Wah boleh nih. Wah boleh nih. Wah Asik. boleh nih. Tapi dia orangnya butuh uang cepet. Coba enggak kan santai gitu tak angkut dah. Gimana kalau aku ngangkut lah? Weh boleh kalau mau. Jangan dah. Jangan dah, aku Minerva aja mangkrak kayak gitu. Oh iya bapak punya Minerva. Iya, Minerva-nya jadi Japstyle ngabisin hampir 2 digit. Wih. Bisa dapat CB baru. Buat cewek baru boy. Surat lengkap. Sudah Dah. lengkap. Anyway, kurang lebih podcastnya gitu aja. Jadi buat semua pendengar podcast Street dan juga yang nonton di YouTube, nanti kita bakal ada di episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita bakal bahas apa? Nantikan aja. Sama siapa juga? Sama siapa juga nantikan aja. Bisa jadi sama dia lagi. Belum tentu juga. Bisa juga sama yang di belakang ini kan? Di belakangnya saya maksudnya. Iya. Jadi nanti tukeran tempat duduk aja nanti. Enggak. Ya, jadi gitu aja di podcast Street. Jangan lupa tetap Wah itu bunyinya. aku nggak ngerti. Pokoknya itu Erek dah. Nggak tahu Ereknya Erek 100. Waduh Erek itu ini. tipenya banyak banget. Ya, jadi gitu aja di podcast kita kali ini. Jangan lupa buat yang pengen tahu Instagramnya kita, punya aku ada di Ferry Ronaldo. Saya di Marlin Sobeker. Saya Sumare. Saya Sumarlin. Podcastnya di PDCST saya. loh, tapi kalau di Spotify apa? PDCST. Podcast saya. Podcast saya. Ya podcast saya. Kalau di Podcast saya. Anchor PDCST. Dan buat yang mau tahu Instagramnya ciwi-ciwi di belakang ini, lihat di deskripsi aja. Tapi kalau yang di Spotify juga lihat di deskripsi aja kali ya. Oh iya ada. Oh iya bisa ya. Lupa aku ngisi itu. Oke. Stay safe on the street, on the road ya. Oh itu tagline-nya. Wih mantap sekali tagline-nya Bapak. Stay safe on the street. Jadi selama kita di jalan tetap safe, tetap gunakan keselamatan, sabuk pengaman. Kalau di motor pakai helm, pakai jaket. Diceklik ya helmnya. Helmnya diceklik. Kalau di mobil selalu pakai sabuk pengaman. Terus jangan lain-lain. Apalagi kalau ngeliat motor sampai kayak gini. Sampai noleh ke belakang. Sampai muter belakang. kepala gitu. Aduh, itu itu membahayakan ya. Lihat motor apa lihat orangnya tuh. Tergantung. Kalau motornya NMAX lihat orang berarti. Oh. Iya. Tapi kalau orang motornya Vespa Matic, keduanya. Apalagi yang naik cewek kan. Kayak Itu cenderung udah- ke orang sih. Udah. Orangnya di depan ada. Oke, sampai jumpa di podcast on the street berikutnya. Dadah. Bye-bye. Woo.